Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Albertin. Baiklah, saya akan menjelaskan dimensi sosial lansia. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar apa sih itu lansia? Lansia atau lanjut usia merupakan sebuah siklus hidup manusia yang hampir pasti dialami setiap orang. Kenyataan saat ini, setiap kali menyebut kata lansia, yang terbesit di benak kita adalah seorang yang tidak berdaya dan memiliki banyak keluhan kesehatan. Padahal, lansia sebenarnya dapat berdaya sebagai subjek dalam pembangunan kesehatan. Pengalaman hidup menempatkan lansia bukan hanya sebagai orang yang dituakan atau dihormati di lingkungannya, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan. Namun, apakah teman-teman tahu bahwa lingkungan juga menjadi faktor penting pada kesehatan dan juga kondisi lansia? Bahkan hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku dan juga kesehatan gizi lansia. Yang pertama, dimensi spiritual. Dimensi spiritual merupakan dimensi yang menggambarkan kondisi hubungan lansia dengan Tuhan. Terdapat dua indikator dalam dimensi spiritual, yaitu keimanan kepada Tuhan dan peran agama bagi lansia. Agama merupakan peran penting bagi lansia. Lansia menyatakan bahwa mereka beriman kepada Tuhan. Lansia ini juga meyakini keberadaan Tuhan dan manusia akan kembali kepadanya, sehingga dimungkinkan mereka akan berperilaku baik dan lebih toleran dengan agama lain. Yang kedua, dimensi fisik. Dimensi fisik merupakan dimensi yang menggambarkan kondisi fisik dari lansia. Indikator dari dimensi fisik adalah perubahan fisik, seperti penggunaan alat bantu, gangguan penyakit, dan pemeliharaan kondisi fisik. Perubahan fisik yang dialami oleh lansia seperti mudah lelah, pendengaran berkurang, penglihatan menurun, rambut memutih, kulit berkeriput, dan gigi mulai tanggal. Yang ketiga, dimensi emosional. Dimensi emosional merupakan dimensi yang mengukur kemampuan lansia untuk mengatur dan mengelola emosinya. Terdapat dua indikator dalam dimensi emosional, yaitu perubahan emosional dan upaya yang dilakukan lansia menghadapi permasalahan emosional. Perubahan emosional yang banyak terjadi adalah perubahan dalam merasakan lapar dan haus, panas dan dingin, pahit dan asin, rasa curiga, serta mudah marah dan tersinggung. Yang keempat, dimensi sosial kemasyarakatan. Dimensi sosial kemasyarakatan merupakan kondisi lansia dalam berkehidupan bermasyarakat. Terdapat dua indikator dalam dimensi sosial kemasyarakatan, yaitu kepedulian dengan sesama dan partisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh lansia untuk mewujudkan dalam bentuk seperti menjenguk saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima, dimensi profesional vokasional. Dimensi profesional vokasional merupakan kondisi kemampuan lansia dalam mengembangkan dirinya. Indikator dari dimensi profesional vokasional ini adalah pengembangan usaha ekonomi lansia, seperti lansia mengembangkan keahliannya, seperti menganyam, melukis, dan menulis. Dengan ini, lansia akan tetap berguna sehingga lansia merasa bangga dengan tetap eksis atas keahliannya di masyarakat. Yang keenam, dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan merupakan kondisi lansia dalam berpartisipasi di lingkungan sekitarnya. Indikator dari dimensi lingkungan adalah partisipasi lansia dalam kegiatan lingkungan fisik maupun non-fisik.
Contoh kegiatan partisipasi yang dilakukan di lingkungan fisik adalah seperti mengepel lantai, menyirami tanaman, menyediakan tong sampah, membersihkan ventilasi rumah, dan membersihkan selokan. Adapun berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan non-fisik. Kegiatan lingkungan non-fisik yang dilakukan oleh lansia seperti ikut serta dalam kegiatan mental, spiritual, dan kegiatan sosial budaya. Ketujuh, dimensi intelektual. Dimensi intelektual merupakan dimensi yang menggambarkan tentang kemampuan berpikir dari lansia. Terdapat 3 indikator dalam dimensi intelektual, yaitu penurunan konsentrasi, penurunan daya ingat, dan upaya untuk mengaktifkan kerja otak. Pasti kalian menanyakan bagaimana sih cara mengaktifkan kerja otak dari lansia? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Cara mengaktifkan kerja otak dari lansia adalah lansia melakukan berbagai aktivitas untuk mengaktifkan kerja otak seperti membaca buku, berkebun, menjahit, mengisi teki-teki silang, mendongeng, bertemu teman, dan meningkatkan spiritual.